Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer. Selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan fokus kepada respon Naomi. Sebuah respon yang dikeluarkan setelah Ruth datang membawa begitu banyak hasil tuaian. Setelah Ruth menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Boaz dan apa saja yang sudah dilakukan Boaz secara khusus kepada Ruth. Kita dapat belajar sesuatu dari respon Naomi. Apa itu respon Naomi? Kita baca bersama di Rut pasal yang kedua ayat ke-20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ini adalah respon Naomi. Sebuah respon yang sangat berbeda saat dia datang pertama kali di tanah Bethlehem. Saat pertama kali dia datang, dia berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, jangan sebut lagi aku Naomi, tetapi sebut aku Mara, karena Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan hal yang pahit kepadanya. Respon itu berubah 180 derajat. Dia yang dahulunya mau mengatakan bahwa Tuhan berlaku pahit kepadanya, saat ini dia berkata bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan di terjemahan lain dikatakan Tuhan yang tidak berhenti menunjukkan kebaikannya. Naomi belajar sesuatu dari perjalanan hidupnya. Yang dia pelajari bahwa sepanjang hidupnya Tuhan sedang menuntun dia keluar dari sebuah kegelapan. Karena saat suaminya mati, kedua anaknya mati, bahkan keadaannya semakin miskin, dia berpikir bahwa Tuhan sudah berhenti melakukan kebaikan dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia berpikir bahwa Tuhan sudah lupa atas dia dan Tuhan hanya melakukan yang buruk kepada hidupnya. Tetapi Tuhan yang dipercaya Naomi bukan Tuhan yang seperti itu. Dia akhirnya menyadari bahwa Tuhan belum berhenti melakukan kebaikannya. Jemaat Tuhan, apa yang dapat kita pelajari di sini? Kalau kita masuk kepada sebuah terowongan itu akan membuat sekitar kita menjadi gelap. Kita tidak akan bisa melihat cahaya di sana, kecuali dari sebuah lampu penerangan di dalam terowongan tersebut. Tetapi meskipun terowongan itu membuat sekitar kita gelap, bukan berarti matahari itu berhenti bersinar. Bukan berarti matahari itu hilang dan tidak lagi memberikan sinarnya. Matahari itu tetap di sana. Hanya saja kita membutuhkan sebuah proses, sebuah waktu yang pada akhirnya kita akan melihat titik terang yang muncul dari terang matahari tersebut. Yang pada akhirnya kita akan keluar dari terowongan gelap itu dan kita akan melihat terang yang sungguh sangat bersinar dalam hidup kita. Jika Tuhan belum menjawab doamu, jika Tuhan belum menyembuhkan rasa sakitmu, jika Tuhan belum membereskan setiap masalah yang sedang engkau hadapi, bukan berarti dia Tuhan yang berhenti melakukan kebaikannya. Imani, percayai bahwa Tuhan masih bekerja di tengah situasi yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Dia yang akan menuntun engkau keluar sehingga engkau akan melihat terangnya yang ajaib. Percayai, dia Tuhan yang masih bekerja dan terus bekerja dan tidak akan berhenti menunjukkan kebaikannya di tengah apapun yang sedang engkau hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Jika hari ini kami tahu, jika kami hari ini belajar bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti melakukan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup menuntun kami keluar dari sebuah kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Biarlah kami terus percaya di tengah apapun yang sedang kami hadapi, doa yang belum dijawab, sakit yang belum disembuhkan, masalah yang belum kunjung selesai, kami percaya bahwa kami akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Kami akan melihat terang-Mu yang ajaib. Tolong seluruh umat-Mu ya Bapa, tolong kami semua, supaya kami pada akhirnya bisa melihat terang-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, percayai dia Tuhan yang belum berhenti melakukan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati.